Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan tamu saya masih sama, Suparto dari desa. Desanya di mana tadi? Gunung Rejo, Kedung Pring, Lamongan. Naik apa ke sana itu ya? Jalan kaki bisa, naik motor juga bisa. Iya, sampai itu ya? Iya, sampai. Iya. Baik, menarik karena Anda kan setelah lulus sebenarnya sudah bekerja. Bahkan sudah 1 tahun dengan gaji yang bagus, kemudian karir yang bagus. Ketika Anda pulang ke kampung dan memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan di kota, orang-orang di desa Anda menertawakan Anda. Kenapa? Ya dianggap aneh aja, sarjana kok rodok gendeng be gitu. Tapi Anda nggak gendeng ya? Ya mungkin bisa dibilang gitu juga kali ya. Oh kalau gitu Anda silakan pulang. Ya, jadi orang menganggap Anda gila karena meninggalkan pekerjaan di kota. Mereka saya dengar bahkan bilang sekolah tinggi-tinggi di kota, pulang-pulang beternak sama seperti mereka. Nah, bagaimana reaksi orang tua? Saya dengar orang tua juga malu ya? Iya, jadi pada saat saya memutuskan untuk kembali ke desa setelah saya bekerja di perusahaan swasta, pada saat itu yang sudah dapat fasilitas agak lumayan, orang-orang menganggap saya itu senewen beli gitu. Tapi ya gimana lagi, saya merasa terpanggil gini Bang. Jadi saya ingin merubah pola cara petani peternak yang selama ini itu income-nya kurang sehingga tidak bisa menyekolahkan anaknya seperti sampai sarjana. Saya ingin membuat usaha para petani peternak itu terangkat gitu. Tapi saya dengar orang tua tetap kecewa karena dia ingin agar setelah anaknya lulus ya sarjana itu mencari pekerjaan di kota dengan gaji yang besar. Jadi ketika Anda pulang, berapa lama Anda mampu menjelaskan apa yang Anda akan lakukan ini kepada masyarakat dan orang tua? Jadi saya menjelaskannya pakai bukti. Jadi saya yakin dengan usaha peternakan yang saya mulai, dengan adanya dikasih ilmu dan teknologi yang sudah saya dapatkan di perguruan tinggi akan berbeda. Dan itu saya buktikan dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun. Orang yang dulu mencemooh saya, menyindir saya malah ikut. Tapi itu tidak membuat saya sakit hati kepada mereka. Mereka tetap saya rangkul, saya bina, saya kasih ilmu yang saya dapatkan. Kemudian peternakannya bisa maju dan berkembang sampai Untuk sekarang. itu dibutuhkan 3 tahun. 3 tahun. Omong-omong ketika pertama kali beternak ayam, modalnya dari mana? Modalnya 500 ekor itu saya dapatkan dari gaji di perusahaan itu selama 1 tahun, celengan itu tabungan, kemudian jual sepeda motor sisa waktu kuliah. Saya punya sepeda motor 1, kenang-kenangan saya jual karena memang tabungan dari gaji di perusahaan itu belum cukup untuk modal awal. Jadi kalau hari itu peternakannya gagal, Anda miskin sekarang ini ya? Udah nggak punya apa-apa, motor tinggal 1 itu pun Anda jual? Saya jual gitu. Kenapa begitu nekat? Kenapa Anda begitu yakin bahwa Anda akan berhasil? Ya, kalau kita tidak yakin terus gimana Bang? Ya harus yakin. Terus dengan keyakinan itu dan kerja keras, saya yakin juga dan disertai dengan doa, insya Allah bisa. Gitu. Ya. Kenapa waktu itu mulai dengan peternak ayam, bukan peternak lele misalnya, kambing misalnya? Ada ceritanya. Jadi di daerah saya itu daerah pertanian. Pertanian yang menghasilkan jagung sama padi. Nah, jagung sama padi itu ada limbahnya. Kalau jagung itu sebagai pakan ternak, kalau padi itu ada limbah dedak sebagai pakan ternak juga. Nah, jagung sama padi itu dibawa ke daerah sentra peternakan di Blitar. Nah, setelah jadi telur di Blitar, telurnya dibawa ke tempat saya. Nah, dari situ saya yakin kalau saya mampu memproduksi telur di tempat saya sendiri akan lebih efisien. Nah, harganya kan lebih mahal di tempat saya telurnya, tapi biaya pakannya lebih murah di tempat saya. Itu yang membuat saya yakin usaha peternakan petelur pilihan pertama yang
Saya kira Anda tebak gambar aja yang mana nih kira-kira. Kalau saya dalam berbisnis nebak ini mudah-mudahan yang ini aja deh gitu. Ternyata ada dasar-dasarnya ya. Iya. Apa bedanya cara Anda beternak dibandingkan dengan cara beternak masyarakat di kampung Anda sebelumnya? Ya, jadi kalau cara beternak orang-orang kampung kan tanpa didasari ilmu, tanpa didasari teknologi. Jadi mungkin efisiensi di pakan kurang, kemudian menjaga penyakitnya juga kurang. Tapi kalau cara beternak saya itu didasari ilmu. Jadi ada ilmunya mulai dari bagaimana ayam itu tidak sakit, bagaimana ayam itu bisa berproduksi optimal sampai 90% lebih, terus kemudian bagaimana mengolah pakan dari limbah-limbah pertanian dan sumber pakan yang ada di sekitar tadi sehingga biaya produksinya bisa ditekan. Nah, itu yang membuat masyarakat beda, di sana nggak mempertimbangkan itu tidak, semua. hanya sekedar beternak aja. Ayamnya begitu kena pagebluk katanya mati, ya udah mati, besok beternak lagi gitu. Pagebluk itu apa? Pagebluk itu penyakit ayam. Penyakit ayam gitu. Iya. Saya dengar Anda bukan saja mengajari masyarakat desa Anda beternak dengan cara yang lebih ilmiah, tapi juga bagaimana memasarkan. Betul. Ya. Jadi dari hulu sampai hilir Anda ajarkan. Betul. Apa yang Anda ajarkan? Jadi gini, bukan mengajarkan sih sebenarnya, cuman mencari solusi. Kebetulan usaha pertanian, peternakan itu, kelemahan petani peternak kita adalah menjualnya. Mereka bisa berproduksi tapi begitu menjual tidak punya nilai tawar, tidak punya bergaining gitu. Jadi kita ngegrup satu grup gitu, membentuk kelompok bareng-bareng. Nah, kalau bareng-bareng gitu kuat, lebih kuat. Nawar bahan bakunya kita juga kuat, waktu masarkan kita juga kuat kalau bersatu. Nah, kita carikan solusi bareng-bareng mulai dari pemasarannya itu kita bikin grup, kita pasarkan. Bahkan untuk sapi kami masuk ke Jakarta, Lampung, Jawa Barat, sekitar Jabodetabek ini bersama-sama seperti itu, Pak. Padahal dulu kalau saya tidak salah dengar, petani di sana tanda kutip dimanfaatkan oleh maklar ya. Jadi beli dengan harga yang relatif murah, kemudian jualnya mahal. Dari margin keuntungan itu didapat oleh maklar. Betul. Nah, dengan cara yang seperti sekarang? Ya, jadi seperti sapi aja, itu kalau rantai pemasarannya terlalu panjang tadi, ada makelannya, dari rumah ada belantik rumah, nanti di pasar ada belantik pasar, baru nanti sapi itu dikirim ke Jakarta. Nah, melalui kelompok kami dengan adanya seorang sarjana tadi, kita tembus rantai pemasaran itu, kita pangkas, kita mencoba mencari pemasaran langsung ke Jakarta sehingga tadi keuntungan yang bisa dinikmati oleh para maklar itu bisa masuk ke kantong para petani seperti itu. Menarik ya. Kalau tadi ayam telurnya udah berapa banyak? Produksi per hari satu kelompok sudah hampir 30 ton per hari. Dulu sapi dimulai dengan kalau nggak salah 34 ekor sapi modalnya. Sekarang udah berapa banyak sapi di sana? Sekarang sudah ada 258 ekor sapi kandang. Lalu aset secara keseluruhan sekarang berapa? Kalau di ayam per 1000-nya itu sudah, kalau per 1100 juta ya sudah hampir 35 M, tapi itu berkelompok, bukan milik saya sendiri loh Bang, milik bersama gitu. Jadi kalau di sapi sudah hampir 2 miliar kalau di sapi. Anda juga mengajari masyarakat di sana bahwa urin dan kotoran sapi bisa jadi pupuk ya. Dulu urin dan kotorannya diapakan? Kalau cara berternak dulu kan dibuang aja Bang, nggak dimanfaatkan. Sekarang itu bisa kita olah menjadi pupuk yang bisa kita jual. Urinnya bisa pupuk organik yang semprot, kemudian untuk kotorannya itu bisa dalam pupuk yang tabur gitu, pupuk organik tabur. Lalu perubahan apa yang Anda lihat terjadi pada masyarakat desa setelah Anda mencoba menerapkan ilmu Anda di desa Anda ini? Ya, paling tidak perubahan yang terjadi mereka ngikut. Artinya apa? Berarti apa yang sudah saya mulai sendiri, kemudian 1-2 kita bareng, kita usaha bersama, sekarang lebih banyak lagi yang ikut beternak, baik mau sapi maupun ayam.
Nah, untuk ayamnya sudah lintas kabupaten, sekarang sudah 3 kabupaten ikut beternak dalam satu mengikuti jejak kami gitu. Jadi artinya dari usaha peternakan itu berarti ada hasilnya. Nah, kemudian para petani peternak itu sekarang bisa nyimpen, saving untuk menyekolahkan anaknya. Kalau dulu pertaniannya hanya 6 bulan sekali panen hanya untuk biaya makan, sekarang usaha peternakannya bisa untuk makan, usaha pertaniannya bisa untuk saving, untuk tabungan, dan bisa menyekolahkan anaknya, sehingga sekarang banyak sarjana di desa saya. Iya, menarik karena dulu Anda sarjana satu-satunya, tapi dengan cerita Anda bahwa sekarang sudah banyak sarjana di desa Anda, berarti tingkat kesejahteraan sudah meningkat. Apa harapan Anda terhadap kegiatan yang Anda lakukan ini bagi masyarakat di desa Anda dan mungkin di desa-desa lain di Indonesia? Ya, kepada pemuda di Indonesia, jangan takut kembali ke desa, membangun desanya. Usaha pertanian atau usaha-usaha yang ada di desa itu sangat potensial dan mungkin tidak kalah kalau dalam segi penghasilan daripada di kota. Gitu. Jadi istilahnya rezeki desa. Istilahnya. Ya, istilahnya apa? Istilahnya itu jangan takut berusaha di desa pun banyak potensi yang bisa dikembangkan gitu. Dan iya. Baik, Mas Suparto, terima kasih ya. Anda sudah hadir berbagi dan kita bangga juga bahwa ada orang desa belajar di kota kemudian menerapkan ilmunya di desa. Nah, mudah-mudahan apa yang Anda lakukan diikuti oleh anak-anak muda di Indonesia. Baik, tamu saya berikutnya adalah anak muda yang merasa khawatir dengan semakin menyempitnya lahan pertanian. Untuk itu dia terjun langsung ke sawah. Siapa dia dan apa yang dia lakukan? Saya akan segera